Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Firdaus. Hari ini kita akan membahas apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan jika misalnya kita mau mengambil PPDGS bedah mulut atau juga PPDGS lainnya. Jadi ada beberapa yang memang harus kita cari informasinya agar kita semua bisa mengetahui apa saja persiapannya. Oke. Nanti kita bagi beberapa sesi untuk bagian ini. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu pertama kita buka dulu jendela baru ya. Nah, teman-teman, itu pertama-tama yang harus kalian ketahui dulu adalah departemen apa yang ingin kalian ambil atau PPDGS apa yang pengen kalian ambil. Nah, di Indonesia itu masih terbatas universitas yang memiliki PPDGS bedah mungkin seperti bedah mulut atau juga PPDGS lainnya. Jadi masih sedikit universitasnya. Jadi teman-teman harus memilih yang mana dulu. Nah, mungkin bisa teman-teman ya nanti kalau sudah menentukan ingin masuk departemen apa, misalnya observasi, bedah mulut atau orto dan lain-lain, disitu teman-teman baru bisa untuk kalau kita bilang itu menentukan apa saja yang harus disiapkan. Nah, di beberapa video saya sebelumnya kan sudah saya sebutkan ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan. Nah, ini yang paling mendasar yang teman-teman harus tahu. Yang pertama yaitu teman-teman harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan dari kampus yang akan dituju. Misalnya teman-teman ingin melihat misalnya seperti kampus saya sendiri ya, Unhas itu, teman-teman bisa lihat di sini rek PMB, rek. Nah, di sini ada rek mahasiswa Unhas. Jadi kalau teman-teman sudah memilih kampusnya, teman-teman itu nanti bisa mencari tahu informasi apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman mau masuk ke universitas tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada form loginnya. Jika teman-teman misalnya ingin ingin mendaftar nanti, tapi di sini jelas ya. Sini ada tentang pendaftaran, skor, ini ada prosedur pendaftarannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua. Jadi teman-teman cek saja ya masing-masing websitenya, jadwal pelaksanaannya. Nah, ini kebetulan karena kemarin baru saja penerimaan, jadi yang terbuka baru S3 di sini ya. Mungkin ada teman-teman yang mau daftar S3 silakan. Nah, jadi belum terbuka yang untuk PPDGS-nya. Di sini tidak terbuka nih PPDGS-nya. Nah, biasanya kalau di sini itu dia akan muncul apa saja sih persyaratannya. Nah, itu nanti yang teman-teman nanti bisa lihat bagaimana hasilnya. Oh, ini rek mahasiswa Unhas ya. Kita lihat, coba masukkan ini. Tidak ada. Ini untuk mahasiswa ya, sorry, ini portal mahasiswa. Artinya rek PMB. Oh, ini rek PMB Unhas. Kok nggak bisa masuk ini? Nah, ini dia paling atas. Nah, ini bisa. Mohon maaf tadi ya, ternyata itu untuk portal mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau masuk mahasiswa lewat sana. Nah, di sini teman-teman lihat di sini cukup lengkap dari Unhas itu untuk prosedur pendaftaran dan jenjang pendidikan yang ada. Nah, kita cek langsung di jenjang pendaftaran di sini untuk jenjang profesi ya. Nah, ini untuk profesinya, sorry, ini untuk profesi yang dimaksud di sini adalah seperti insinyur dan lain-lain, artinya SP1. Nah, penerimaan calon mahasiswa baru spesialis. Nah, di sini dia terhubung dengan dokter umum.
Ya, ini tidak dibuka ini masih. Nah, ini kan masih belum buka ya untuk SP1 dokter giginya. Jadi di sini belum muncul dia. Jadi biasanya di bulan pendaftarannya mungkin sekitar bulan Juli atau bulan September itu baru muncul. Nanti kan di Unhas itu ada 2 kali ya penerimaan dalam 1 tahun. Nah, untuk mekanismenya hampir sama. Nanti apa saja yang diperlukan seperti ini toh. Di sini ada isi form biodata, kemudian cetak formulir. Nah ini ya. Nah ini yang paling penting ya, syarat administrasi. Kalau syarat administrasi ini hampir mirip saja dengan PPDGS, yaitu syarat permohonan, terus formulir pendaftaran, fotokopi ijazah. Nah ini yang harus teman-teman siapkan agar bisa mendaftar. Nanti untuk biaya pendaftaran juga sama seperti ini ya. Kalau kita lihat coba secara program studi, ini yang buka baru bedah toraks. Ya, sini juga kita bisa lihat nih berapa biaya semesternya. Coba kita lihat informasi umum. Kita cari di sini kedokteran gigi. Nah, ini untuk biaya pendaftaran dan uang gedungnya ya, biaya pengembangan ini. Nah, di sini cukup jelas semuanya. Jadi teman-teman bisa memilih nanti mau masuk yang mana, prosto, konservasi, perio, bedah mulut, mastofacial, dan juga yang lainnya. Ini cukup jelas ya. Sini cukup jelas semua ya. Ada juga S3 dan juga ada S2 nih, S2 10 juta. Oke, ini kalau Unhas toh. Jadi teman-teman nanti bisa cek apa saja persyaratannya, itu nanti dilengkapi pelan-pelan. Oke, misalnya teman-teman mau mendaftar PPDGS misalnya di bulan tahun depan. Nah, teman-teman sudah mulai tuh untuk melengkapi data-data ini. Apalagi teman-teman yang ASN itu butuh banyak waktu untuk mengumpulkan perizinan-perizinan dari BKD, dari Dinkes dan lain-lain ya, apalagi yang beasiswa. Itu bisa mengejar dulu LPDP-nya sambil melengkapi hal ini. Nah, selain Unhas juga bisa dari Unpad. Kita coba cek ya. PPDGS pendaftaran PPDGS Unpad. Ini yang Unpad, dia ini SMUP Unpad maksudnya. Nah, di sini ini ada jelas nih. Ini FK, tapi kenapa FK ya? Kita lihat ini PPDS, ada di bawahnya juga. Oh, tidak ada. Oh, ini yang khusus FKG. Nah, ini yang khusus untuk dokter giginya, ada di sini juga ya, dia sendiri persyaratan khusus FKG. Sini ada fotokopi, kartu ujian, terus ini yang nih ya, telah memiliki sertifikat atau nilai tes kemampuan bahasa Inggris TKBI dan tes kemampuan akademik TKA. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya di beberapa universitas tertentu mereka punya persyaratan tes TOEFL yang terkadang terpisah, atau tes TPA yang terkadang terpisah, seperti UGM, Unpad ya. Dia bisa mendapatkan atau bisa kita tes di luar, malahan mereka harus di luar karena nanti tes yang lainnya dia fokusnya di kampus. Jadi kayak seperti Unhas, saya dulu itu sudah satu paket semua tesnya, tadi tes TPA, kemudian tes TOEFL, MMPI, itu semua dari Unhas yang mengadakan. Jadi saya tinggal datang, saya ikut macam-macam tesnya, selesai nanti mereka yang menilai. Nah, berbeda dengan beberapa universitas, itu ada yang mereka harus wajib ikut di luar atau mengikuti standar tertentu atau ada standarnya. Seperti tes TOEFL dia tidak bisa sembarangan, harus ada standarnya, yang misalnya yang sertifikatnya berbasis nasional atau telah diakui, atau yang dari luar negeri, atau wajib dari fakultas bahasa dari universitasnya tersebut, itu juga bisa. Terus seperti UGM, dia tes TPA punya sendiri. Nah, jadi teman-teman harus tes dulu, dan sertifikatnya berlaku selama 2 tahun kalau tidak salah itu. Jadi selama 2 tahun itu teman-teman hanya perlu tes 1 kali dan mencantumkan tes tersebut di
surat lamaran teman-teman. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi jangan teman-teman tiba-tiba ingin, oh aku pengen jadi spesialis, aku ingin mendaftar tapi tidak tahu tahapan-tahapan yang harus dilalui, karena banyak sekali ya. Ini baru dari pendaftaran berkas kelengkapan yang harus dilengkapi. Kalau kemarin saya sudah ada bahas untuk ASN, dan ini kita akan bahas untuk kelengkapannya ya. Kalau ini wajib teman-teman perhatikan juga untuk ijazah, transkrip sarjana, legalisir. Nah, legalisir itu wajib yang terbaru ya, karena siapa tahu dekannya berganti, kan ada pergantian dekan. Dan ini juga IPK minimal 2,75 itu wajib ya. Jadi jangan salah kalau misalnya IPK-nya di bawah itu bisa nggak diterima. Nah, kemudian di sini jelas ya, kecuali IPM, surat keputusan atasan dan instansi. Nah ini kan ada atasan ya, kesehatan itu aman saja kalau ini. Ada juga yang minta surat kelakuan baik. Nah kelakuan baik ini kan bertahannya 6 bulan dan harus didapatkan di daerah teman-teman masing-masing. STR, nafza. Nah ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan semuanya. Jadi teman-teman harus ngecek ini dan usahakan untuk mendapatkan. Jadi ini juga nih, ini contohnya di sini ya. Untuk prodi BM telah mempunyai sertifikat ATLS, nah atau BLS. Jadi ini wajib ya, atau PTC. Nah itu contohnya di BM dia punya syarat khusus itu. Nanti kita akan membahas lagi di sesi selanjutnya apa saja sih yang perlu disiapkan untuk mengambil departemen tersebut. Karena saya bedah mulut, jadi saya akan bahas banyak nanti di bedah mulut. Karena saya kurang begitu paham, tapi hampir-hampir mirip saja nanti apa saja yang harus teman-teman persiapkan khususnya untuk itu ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ketahui untuk program spesialis kedokteran gigi itu di Indonesia hanya tadi saya bilang sedikit. Itu salah satunya ada di Unhas, Unpad, UI, UGM. Kemudian Trisakti ada konservasi, kemudian ada katanya baru dibuka di USU dan juga di ini ya, Prima ya, di Universitas Prima kalau tidak salah itu ada radiologi. Jadi satu-satu saja. Terus ada satu lagi yang kurang Erlangga ya. Nah jadi hanya sedikit. Jadi teman-teman harus mencek masing-masing itu berbeda-beda. Coba kita buka ya untuk PPDGS. Benar. Ini, nah ini dokter gigi spesialis ya untuk UNER. Nah di sini cukup jelas ini. Nah ini syarat-syaratnya ya. Persyaratannya di sini di websitenya cukup jelas apa saja persyaratannya. Nah ini dia. Nah teman-teman harus mencek ini satu-satu, harus melengkapi ini dan harus lengkap kalau ingin lulus ya. Nah ini sertifikat akreditasi, memenuhi KKI ya, akreditasinya. Nah, surat persetujuan pendidikan spesialis dari atasan langsung, surat persetujuan dari PDGI, rekomendasi PDGI, kemudian surat tanda dokter gigi, STR ya. Terus yang mematuhi semua peraturan yang berlaku di rumah sakit utama. Ini persetujuan istri, jadi kalian tidak bisa sekolah kalau istri kalian tidak setuju nanti, itu salah satunya. Ini banyak ya teman-teman harus perhatikan. Nah dan juga ini kan ada kurikulum vitae ya. Jadi terkadang itu universitas tertentu dia memiliki file-file yang harus di-download atau standarisasi filenya. Jadi nggak boleh teman-teman sembarang bikin, kayak misalnya kurikulum vitae-nya teman-teman bikin ya yang kekinian misalnya, sedangkan di sini dia punya format sendiri. Jadi teman-teman kalau bisa tuh harus tahu formatnya seperti apa. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman harus coba hubungi senior yang ada di sana atau bertanya-tanya dengan alumni yang ada bagaimana untuk macam surat-suratnya biar tidak salah, biar bagus dan biar benar. Jadi teman-teman tidak mempermalukan diri sendiri dan juga sama alumni dan juga universitasnya, dan juga memperbesar tingkat kelulusan dari teman-teman nanti PPDGS. Ini yang paling penting ya sebenarnya sebelum kita ini ingin mendaftar, kita harus memastikan nilai TOEFL kita di atas 450 nih, atau lembaga yang diakui seperti itu. Artinya ini bisa dipakai di luar dan bisa juga dari luar. Terus TPA juga ya, itu ada standarnya juga.
Di website ini cukup jelas ya. Coba kita cek UI. BPJS. Nah, ini persyaratan daftarannya. Nah, teman-teman juga bisa mencek untuk biayanya berapa, kemudian juga kira-kira estimasi pengeluarannya ya. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan semuanya. Jadi jangan heran kalau misalnya tiap-tiap kampus itu agak berbeda. Nah, teman-teman bandingkan nanti mau kemana, apa saja. Di sini cukup jelas ya persyaratan-persyaratannya, umumnya seperti apa. Ini untuk bedah mulut, ada ujian sendiri di sana. Kemudian ini syarat khususnya di bawah 35 tahun, IPK di atas 3, hasil tes TOEFL 500, wah ini besar sekali. Dan memiliki tanda tangan ASTR yang masih berlaku, berpengalaman kerja klinis, artinya ini harus sudah ada pernah pengalaman, jadi tidak bisa kalau misalnya baru lulus mengambil ya. Terus hanya ini, jadi sekarang itu beberapa PPDGS itu membatasi pendaftarannya. Jadi kalau misalnya sudah 3 kali tidak lolos, jadi terpaksa harus diganti seperti itu, atau tidak bisa lagi. Maksudnya di sini ganti departemen yang mau dimasuki. Jadi kalaupun dia daftar lagi tidak bakalan diterima karena sudah 3 kali. Terus ini ya persyaratan-persyaratannya. Nah, teman-teman tinggal cek saja apa-apa saja yang bisa dibutuhkan itu sambil dilengkapi. Terus nanti teman-teman sambil menguatkan diri, belajar lagi dan melengkapi yang lainnya, dan juga tes-tes lainnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai persiapan lainnya, misalnya dari TOEFL-nya, bagaimana persiapan yang bagusnya, dan juga TPA dan MMPI serta tips triknya juga. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang mendengarkan dan menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan di komentar, di kolom komentar, atau bisa hubungi saya di sosial media saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.